tertarik ikutin sesinya? Kan sudah pernah ikut L1 Mbak, jadi pengen Oh tahu aja. alah, ya ampun. Ini Bu Aan yang waktu itu chat sama saya ya? Iki Mbak sopo iki Mbak Saya Vivi Mbak? Putri. Oh Mbak Putri, iya. Ya kan, kalau nggak datang saya jadi nggak tahu kan ya. Iya Mbak, ya Allah. Iya, iya. Karena kita Heeh. baru ini ya Bu ya, ketemu di Zoom, betul nggak sih? Iya, Atau sebelumnya kan pernah mungkin? enggak Mbak, Belum kebetulan ya? belum. Heeh. Biasanya Iya, saya iya. Mbak Nas sama Mbak Nani ya, sama Mbak Nani. Bu Nani, waktu itu kan L1-nya ya. Iya. Iya, iya. Siap-siap Bu Aan. Malam hari ini ada Oke Mbak. teman-temannya yang diajakin nggak nih Bu Aan? Enggak Mbak, aku lali. Aku mau ikut Oh, diri sendiri. Sorry, sorry. nggak Nanti apa Bu kapan aku Aan. bawa yang lainnya. Ya, Biasanya aku siap-siap. bawa-bawa juga. Iya Mbak. Makasih ya Oke, Mbak terima Putri. kasih Bu Aan ikutin prosesnya dari sana ya. Nah, Ya. ini ada tadi Pak ya YBD. Boleh perkenalan Kak Pak ini dengan Bapak siapa nih? Saya penasaran nih namanya siapa. Jangan-jangan sudah trapnya Points of View juga gitu ya. Karena maklum trap Points of View ini sudah cukup banyak Bapak Ibu. Jadi kadang saya juga nggak bisa mengenali satu persatu gitu ya. Salah satunya ada Kak Fani di sini. Kak Fani lagi di mana? Masih di kantor kah? Iya, masih di kantor. Oh, iya iya Kak Fani. Mantap nih ya Kak Fani ini pembelajar banget nih Bapak Ibu. Masih di kantor tapi tetap ikutin lokal uplifting gitu ya. Ada Kak Vicky juga, ada Kak Vivi. Nah, ini ada Pak Irfan nih. Hai Pak Irfan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Malam. Pak Irfan, baru pertama kali Kak Pak ikutan sesinya Points of View. Waktu awal Ramadan sih pernah ikut yang siapa? Yang light Ramadan itu. Oh, yang sama Teh Gina ya. Iya, betul, betul. Kenal Teh Gina juga kah? Sebelumnya? Belum. Oh, belum. Memang ketemu waktu di situ ya. Oke, jadi berlanjut gitu ya ikut pembelajarannya Points of View ya. Yes, betul. Siap. Oke, Pak Irfan. Udah buka puasa, Pak? Alhamdulillah udah, Mbak. Oke, siap. Jadi bisa aman ya ngikutin prosesnya malam hari ini. Ini juga ada Bu Henry juga, ada Bu Niken, ada Bu Margaret juga nih di sini. Oke, Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung gitu ya, karena ternyata beberapa juga ada yang masih menjalankan ibadah gitu. Jadi malam hari ini kita rame-rame gitu ya untuk belajar bersama Bapak Ibu. Gitu. Nah, perkenalkan nama saya Putri dari Points of View Indonesia. Saya mengucapkan gitu ya, selamat terkoneksi nih Bapak Ibu dengan Points of View Indonesia, yang mana kita terkoneksi malam hari ini di sesi lokal uplifting tentunya. Nah, tadi saya juga sudah menyapa gitu ya di awal, menyapa Bu Aan, ada juga Pak Irfan, gitu, ada Bu Rasti juga di sini, ada Kak Fani, gitu. Nah, malam hari ini karena saya lihat yang baru open kamera baru Kak Haidar, Kak Fani, Kak Vicky, Bu Rasti gitu ya. Boleh dong saya juga mengajak Bapak Ibu di sini untuk open video nih, open kameranya. Supaya apa Mbak Putri? Saya itu harus open kamera, open video gitu ya. Ya tentunya pasti supaya kita bisa saling terkoneksi lebih dalam lagi nih Bapak Ibu. Dan juga walaupun kita ini berbeda kota gitu ya, jarak dan hanya bisa online, tapi mungkin loh di suatu kesempatan nanti mungkin kita bisa ketemu di satu pembelajaran yang sama gitu ya. Bisa jadi itu di Points of View atau di luar Points of View, kita bisa saling kenal tuh. Oh, ternyata saya udah pernah ketemu nih Bu Aan yang mukanya saya kenal ya. Jadi kan lebih asik ya bangun koneksinya. Ada Bu Febriana ternyata udah pernah ketemu ya Bu. Saya ingat wajah Ibu gitu kan. Jadi asiknya itu gitu ya kalau open kamera. Jadi boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk open kamera dulu nih. Boleh nih Bu Aan, Pak Yabidi, terus Bu Henry, Bu Febri,
boleh jika tidak berhalangan, boleh di-open kameranya nih. Sambil saya menyapa ada Bu Indah yang baru bergabung, ada Bu Faida, ada Bu Nadia juga yang baru bergabung pada malam hari ini. Hai, Teh Indah. Hai, Mbak Putri. Asik nih ya, ada Teh Indah di sini. Oke, nah mungkin untuk Bapak Ibu yang belum bisa open video, mungkin karena ada halangan mungkinnya di situ, mungkin boleh saya dikasih reaction hati gitu ya, atau ketik di kolom chat, siap gitu, untuk tanda-tanda ke saya bahwa Bapak Ibu di sana mengikuti prosesnya dengan aman ya. Oke, mantap nih kalau kayak gini. Bu Faida, Bu Febelin, Bu Henry, aman ya ternyata, walaupun nggak open video tetap bisa ngikutin prosesnya di sana. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai prosesnya malam hari ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan gitu ya untuk Bapak Ibu. Kira-kira nih Bapak Ibu, apa sih makna kalimat just be yourself untuk Bapak Ibu sendiri nih? Ayo, apa nih ya makna kalimat just be yourself bagi Bapak Ibu menurut versi Bapak Ibu sendiri gitu. Boleh ya Bapak Ibu kita sharing-sharing dulu gitu ya sebelum mulai sesinya. Kemudian boleh juga diketik nih di kolom chat. Oh, Bu Indah, no pencitraan. Self love, Bu Aan. Soal lagi nih ada Bu Rasti juga. Mengikuti suara hati tanpa menghiraukan tekanan sosial. Mantap nih Bu Rasti. Autentik Kak Vicky. Nah, ini kayaknya sesuai ya sama tema kita malam hari ini ya. Kemudian Bu Faida juga autentik gitu ya. Mantap nih. Boleh sharing sedikit dong. Ini kan ada Kak Vicky dan Bu Faida nih ya yang jawabannya sama-sama autentik. Nah, apakah sama-sama nih persepsi autentiknya ya? Coba dong, saya boleh dengar suaranya Bu Faida. Hai Bu Faida. Halo, Kak. Oke. Autentik menurut Bu Faida itu seperti apa sih Bu? Kalau digambarkan dari just be yourself tadi. Kalau menurut saya pribadi, autentik di sini tidak ada kepura-puraan, asli, dan juga apa ya? Ya intinya tidak ada dusta di antara kita. Mantap, tidak ada dusta di antara kita ya Bu Faida. Ya. Sip, sip. Nah, asik nih ya, tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan gitu ya, malam hari ini juga di Point of View Bapak Ibu, prosesnya tidak ada dusta di antara kita. Jadi Bapak Ibu bisa sharing senyamannya gitu ya. Tidak perlu merasa salah ataupun benar seperti itu. Nah, tadi Kak Vicky juga jawab otentik gitu ya. Boleh dong Kak Vicky juga sharing nih. Menurut Kak Vicky apa sih otentik itu dari makna tadi yang Kak Vicky pilih dari just be yourself itu? Kalau dari aku lebih ke jadi diri sendiri sih, kayak nggak ngikutin orang lain, jadi kayak aku uniknya kayak gini dan aku kayak gini gitu. Nggak ngikutin orang lain sih, nggak mainstream lah istilahnya kalau bahasa gaulnya sekarang ya. Kayak gitu. Mantap Kak Vicky. Jadi lebih ke tidak mengikuti orang lain gitu ya. Nah ini sama-sama otentik tapi persepsinya juga bisa berbeda ya Bapak Ibu. Nah ini asiknya nih kalau kita bisa sharing jadi lebih tahu apa sih sebenarnya dimaksud sama seseorang ini. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk juga aktif ya di kolom chat maupun langsung open mic juga. Oke, Teh Indah menambahkan lagi nih kenyamanan diri. Kemudian, oh Bu Aan, saya off kan karena lagi sama anak. Siap-siap Bu Aan, yang penting aman ya prosesnya di sana. Oke, jadi kebanyakan dari kita mungkin sudah sering ya dengar kata-kata just be yourself di banyak quotes gitu ya. Kemudian juga sering seseorang itu menyebutkan bahwa dirinya itu be yourself, just be yourself seperti itu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya juga berterima kasih gitu ya karena Bapak Ibu juga sudah mau men-sharingkan makna dari just be yourself-nya itu tadi gitu. Nah,
karena just be yourself ini sudah sering gitu ya, kita dengar juga di telinga kita, tapi mungkin bisa jadi ketika kita mau menerapkannya itu ada kesusahan di situ gitu. Kita sulit untuk melakukan yang tadi just be yourself gitu. Nah, nggak tahu. Mungkin saya boleh coba cek gitu ya. Sini tadi ada tentang Bu Aan berbicara tentang self love. Ada nggak sih Bu Aan suatu ketika kayak merasa menemukan kesulitan nih ketika harus self love untuk diri sendiri gitu? Pernah nggak Bu Aan seperti itu? Sorry, aku agak pindah. Pernah Mbak. Pernah ya? Oke. Pernah. Jadi memang sih menemukan self love itu nggak semudah kata-katanya, karena menemukan diri sendiri itu memang tadi benar ada kejujuran. Di sana kita tahu kita seperti apa, karena gimana ya, kita harus mengendalikan semuanya kan gitu ya. Kita harus mengendalikan apa yang ada. Ya itu menetralkan diri, mengendalikan diri, dan tahu bahwa kita itu hidup ke dunia itu kan ada misi-misinya. Nah itu mengenalnya ke situ. Oke, jadi benar ya Bu Faida, Bu Aan, kalau memang kita pasti ada kesulitan ya ketika melakukan itu gitu ya. Nah itu makanya terkadang bisa jadi kesulitan itu yang akhirnya jadi apa? Yang akhirnya membatasi diri kita untuk kita itu bisa lebih otentik gitu Bapak Ibu, karena kita tersesat dan off track tadi, kehilangan fokus dan energi yang berpengaruh pada menurunnya produktivitas seperti itu. Nah, maka malam hari ini kita akan diajak nih Bapak Ibu oleh Kak Haidar untuk membangkitkan lagi nih karakter otentik kita. Dan tentunya proses malam hari ini juga akan menggunakan tools points of view nih Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk teman-teman tribe pasti sudah sering ya dengar tools points of view, bahkan punya nih. Bagaimana dengan teman-teman yang baru pertama kali hadir atau belum punya toolsnya gitu ya, seperti tadi Pak Irfan gitu, kemudian ada juga Bu Rasti seperti itu, Pak Steven juga, Bu Juli juga yang belum punya toolsnya. Bapak Ibu tenang saja, malam hari ini prosesnya akan langsung kami bantu dari sini, jadi Bapak Ibu tetap bisa berproses juga bersama kami untuk menemukan insight seperti itu. Jadi kita akan sama-sama belajar untuk membangkitkan kembali nih otentik kita bersama Kak Haidar tentunya. Seperti itu. Jadi silakan nih Kak Haidar untuk membantu prosesnya. Oke, terima kasih Kak Putri. Pembukaannya aja udah luar biasa. Saya mau mulai itu agak bingung gitu. Maksudnya ini opening dari Kak Putri aja udah berbobot kayak gini gitu kan. Jadi agak merinding jatuhnya ini Kak. Oke. By the way, terima kasih Kak Putri atas opening yang luar biasa, yang malah saya bingung. Ini kok materinya malah lebih hebatan Kak Putri kayaknya. Tapi terima kasih, overall terima kasih Kak Putri. Ya, Kak Haidar. Baik, saya mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Halo semuanya. Halo. Nah, ini aku mau lihat dari galeri dulu nih ya. Ini ada, aku mau nyapa satu-satu. Kak Vicky, halo Kak Vicky. Oke, Kak Rasti, halo. Kak Fani, halo. Halo, Kak Reti, Kak Aan, Kak Vida, Kak Irfan, Kak Sondang, Kak Rina juga di sana. Kak Mei, Kak Vivi, Kak YBD, Bro Henry, Kak M, Febelin, Kak Nadia, Kak Hartuti deh, biar muda. Kak Hartuti, Kak Indah, Kak Ellen, Kak Nirmasari, Kak Juli, Kak Stephen, Kak Ayuli. Terima kasih. Pada malam hari ini, sebelum saya memulai, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dan hadir dalam acara ini. Kita nggak memungkiri ya, banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan enak, luar biasa, nikmat, menyenangkan selain daripada hal ini gitu. Bisa mungkin makan malam gitu ya, atau mungkin udah mulai Netflixan lah, atau nonton-nonton film, atau mungkin seenggaknya ada relaxing setelah penatnya bekerja seharian di hari Senin gitu kan. Tapi ternyata jari kita, hati kita
pikiran kita tergerak untuk bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan ini. Meskipun secara virtual. Teman-teman semua yang sudah hadir, layar kaca yang ada di depan kita ini sama sekali tidak mengecilkan, tidak melemahkan hubungan di antara kita. Justru koneksi yang ada akan semakin besar dan semakin kuat. Gitu. Aku jadi bisa terhubung lagi sama Kak Fani gitu kan. Mungkin nanti diajak makan ayam pahlawan pemuda ya Kak ya. Dan lain-lain yang lainnya. Maka terpisahnya jarak di antara kita, ya sudahlah. Jarak itu kan hanya sekedar angka. Yang setiap nominalnya itu justru akan semakin menguatkan kita. Oke, teman-teman tribe semuanya. Mas, ya ini ada yang non-tribe juga ya Kak Putri ya? Ya, betul Kak Haidar. Oke, baik. Ini aku mohon izin untuk manggil semua yang ada di sini sebagai teman-teman. Jadi nggak pakai ibu atau nggak pakai bapak ya Kak Putri ya dan teman-teman semuanya. Semoga masuk di hati biar saya juga bisa berteman sama semua yang hadir pada malam hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung. Dan setelah ini kita akan berproses bersama dalam satu layout chart yang sudah saya buat dalam acara Local Uplifting. So, saya izin untuk share screen. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terlihat ya di layar semuanya? Terlihat teman-teman? Oke. Yuk, sebelum kita mulai, tentunya sebelum jam 8 ini kita mulai, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan sebelum ini ya. Ada yang bekerja, ada yang mungkin nahan lapar ketika puasa, ada yang mungkin jadi panitia buka bersama gitu ya. Atau dengan berbagai macam kegiatan yang lainnya. Hari ini kita harus, detik ini juga, kita harus menyatukan frekuensi kita. So, aku minta kesediaannya teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini untuk menyatukan frekuensi kita. Yang mungkin pikirannya masih ada di mana-mana, yuk kita satukan frekuensi kita dengan hal-hal kecil sederhana. Oke? So, setelah ini ada beberapa request nih dari aku pribadi untuk teman-teman semuanya. Semoga request ini bisa diterima dan semoga bisa menyatukan juga frekuensi di antara kita. Request yang pertama nih teman-teman. Nah, teman-teman yang sekarang belum menyediakan post-it atau alat tulis lainnya, bisa kertas, it's okay, nggak apa-apa kertas. Tapi better if post-it ya teman-teman, karena nanti akan sangat berguna post-it itu karena akan ditempelkan di depan kita. Dan juga alat tulis tentunya untuk menulis, baik itu pulpen ataupun spidol, it's okay kalau menurutku. Aku nggak rekomendasikan pensil karena mungkin kurang jelas ya. Jadi aku lebih rekomendasikan kalau nggak pulpen ya pensil, supaya betul-betul nyata begitu ya dalam pikiran kita. Request yang kedua teman-teman, ini request yang pertama diterima ya. Oke, request yang kedua teman-teman. Request yang kedua, ini aku butuh kesediaan hatinya dari teman-teman semuanya untuk mengganti username. Oke, dengan apa? Dengan nama panggilan ketika SMA, lakop atau julukan, atau mungkin ketika SMA dikenal seperti apa, atau si paling apa. Contoh, oke, saya akan ganti username saya dengan Haidar acara, karena saya dikenal sebagai orang yang selalu bikin acara di sekolah. Oke, yuk teman-teman, saya kasih waktu 1-2 menit untuk mengganti username-nya masing-masing sesuai dengan panggilan ketika SMA, boleh? Kalau saya nggak ada panggilan, contoh misalkan nama kalian ada yang namanya Akbar, ternyata di SMA dipanggil Kober, ya teko tulis aja Kober gitu ya. Atau namanya sebenarnya Akmal, dipanggilnya Komel, ya tulis aja Komel. Atau karena saya nggak punya panggilan spesial, so saya tulis di situ Haidar acara, karena saya terkenal suka bikin acara di sekolah. Kak Rey gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak, kirain Raisen mau nanya atau mau nunjukin panggilannya Ray. Oke, terima kasih. Oke, aku mau lihat dulu via galeri. Oke, di sini ada Kak Putri, pendengar yang baik, thank you. Kak Vicky tempat curhat. Waduh, dari masa SMA ternyata udah jadi tempat curhat. Oke, aku stop share dulu biar kelihatan semuanya. Terus ada Karasti panggilannya Karasti.
Iya, dari kecil gitu aja namanya. Dari kecil gitu aja, oke. Kalau di SMA dulu dikenal seperti apa, Kak Rasti? Boleh ditambahin di username-nya ya. Ada Fani Kentang, wow Kak Van, thank you. Aku baca dari sini ya Kak, ada Kak Ray, ada Aan, apa itu Kak? Sito. Si tukang tambah libur. Si tukang tambah libur. Terima kasih Kak Aan. Lalu Kak Vida mungkin belum bisa bergabung. Ada Kak Irfan juga. Ada Kak Sondang. Ada Nur Osis. Wow. Aku tadinya mau nulis Haidar Osis. Tapi aku takut Osis terlalu banyak. Aku tulis aja Haidar Acara. By the way, thank you Kak Nur. Kak Nur Osis. Wow. Keren sekali. Kak Indah Presto. Oke, terima kasih Kak Indah. Ini kalau mau ngeledek takut kualat gitu ya. Takutnya ntar sahur nggak dikasih makanan. Jadi mending nggak usah. Udah cukup disebutkan aja gitu. Terus ini ada pendek. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ada Kak Mei juga. Ada Magda Ovi. Ini memang panggilan di SMA Magda Ovi dulu. Oke, thank you. Vivi Rese, ya ampun. Mei Ling Ling, thank you. Wah, ini seru banget nih. Vivi Rese, YBD. Wah, Wiwit. Aduh, ini ternyata agak jauh gitu ya. Kak Bro Henry ternyata dipanggilnya Wiwit ketika masih SMA. By the way, thank you. KM mungkin belum bisa bergabung, ada Kak Margaret Brigita, lalu ada Kak Nirma Bule. Waduh. Bule Belanda, bule Portugal Kak Nirma. By the way, thank you udah ngasih juga Nirma Bule. Ada Zusnik, wow. Terus ada lagi siapa di sana? Si Pelit ngasih contekan. Ini nih. Ini gue suka banget ini. Si Pelit ngasih contekan. Tepuk tangan. Big applause pokoknya buat si Pelit ngasih contekan. Thank you. Lalu ada si kecil di sini. Ada Ariana si tukang ngantuk. Thank you. Ada juga siapa lagi yang udah ganti? Oke. Wow. Kayaknya obrolan kita malam hari ini akan menjadi seru dengan berbagai macam panggilan yang ada. Ini sekali lagi teman-teman ya, karena tadi request aku udah diterima untuk manggil kalian teman-teman. So mohon maaf kalau emang ternyata mungkin nih ada yang umurnya seusia Bu Indah terus aku panggilnya Kak Nur Osis, itu mohon maaf ya Kak Nur ya. Ini benar-benar aku open heart dulu nih, aku open mind dulu supaya nanti nggak ada yang sakit hati atau gimana. Kak Van, by the way, thank you banget Kak Fani Kentang. Oke, semua apapun yang kalian tuliskan panggilan ketika SMA, panggilan yang sebelumnya orang lain kenal tentang dirimu, yang mungkin ketika itu bisa jadi agak minder gitu ya, agak malu atau mungkin sempat marah dengan panggilannya. Dan hari ini kita semua menuliskan itu. Kak Resti akhirnya ganti jadi murah. Thank you Kak Resti. Dan akhirnya malam hari ini kita semua admit dengan hal tersebut. Kita tuliskan di username kita dengan suatu hal yang itu sama sekali tidak berat, bahkan kita tertawai sekarang. So memang seperti itulah masa lalu yang telah kita lewati begitu ya. Mungkin ketika itu berat. Ya horrible things atau terrible things lah ketika itu. Tapi ketika sekarang sudah kita jalani, sudah kita lewati, I think it is so fun to share it to others. Kayaknya ini jadi suatu hal yang sangat seru untuk kita ceritakan dan kita bawa sekarang. Thank you so much. Thank you. Oke, aku akan lanjut share screen ya. Oke. Dan untuk request yang ketiga, ini terima kasih banget request kedua udah diturutin sama semuanya. Request ketiga, ayo kita buat kegaduhan. Ini headset aku tuh kayak headset yang kayaknya kok nggak berfungsi gitu ya, nggak ada suaranya sama sekali. So kita buat kegaduhan dulu, kita buat headset yang udah aku beli ini bisa bermanfaat buat diriku. Buat diriku dengerin suara-suara kalian. Yuk, ini bener-bener, ini belinya di Miniso bukannya sekedar di counter HP 10 ribuan. Serius, ini headset termahal yang pernah aku beli, meskipun cuma 80 ribu. But ayo please kita buat headset ini bermanfaat buat diriku juga yang sudah memakai ini. By the way, ini keren loh ininya, casingnya tuh kayak gini. Yuk, buat lebih bermanfaat headset aku dengan kita buat kegaduhan di sini. Please sebutkan, idamkan 1, 2, 3 open mic dan buat kegaduhan di telinga aku sekarang. Hancur. Wow. Oke,
Mentang-mentang headset bagus. Berisik kan, berisik. Yuk, Hai, sekarang hai. sebutkan yuk teman-teman. Sebutkan jajanan masa lampau yang itu masih teringat-ingat di diri kalian. Yuk, silakan. Tahu isi. Madiun. Lumpia basah. Lumpia basah. Thank you. Bakso. Telur gulung. Es lilin. Es lilin. Thank you, es lilin. Mayang. Next. Putu mayang. Ya ampun. Kayaknya aku nggak pernah ketemu lagi itu. Thank you. Yang lain. Ayo. Bubur pelongo. Bubur pelongo. Thank you. Next. Bramadiun. Bramadiun. Oke, thank you. Next. Gulali. Bantal. Gulali. Wow, kue bantal. Thank you. Pernah Ada lagi. Kerak telur. Thank you, kerak telur. Rambut nenek. Rambut nenek. Oh my god, rambut nenek bener. Ada lagi yang lain? Anjas. Anjas. Pentolan. Pentolan. Guys, pentolan. Cireng. Ya ampun, cireng. Es wawan. Es apa? Es wawan? Iya. Es Es lilin. Kayaknya yang jualan wawan. Yang gitu ya. jualan. Oke, thank you. Yang jualan wawan memang. Es Mungkin lilin. Beda cerita kalau di Surabaya jadinya es wiwit kali ya. By the way, thank you es lilin juga. Thank you es lilin. Ada lagi yang lain? Cerorot. Jajan, dulu aku nggak jajan. Oh, dulu nggak jajan. Kasihan, emang dulu Kak Indah belajar mulu nggak pernah jajan. Oke, nggak apa-apa. Thank you semuanya yang udah menyebutkan dan buat satu kegaduhan. Dan terakhir, ini aku juga agak iseng. Karena sekarang ada vibes yang ingin kubentuk adalah vibes ketika dulu masih SMA sekitar 17 tahunan gitu ya. So ada satu lagi yang ingin aku munculkan kegaduhannya di telinga aku sekarang. Ini mungkin agak mikir dikit kali ya. Coba dong sebutkan di sekolah kalian yang namanya Ibu Guru Sri itu ngajar apa? Guru BK. Guru BK. Olahraga. Agama. Seni. Guru seni, thank you. Guru kimia. Wah, itu kayak satu sekolah. Next. Ada lagi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sama berarti kita, bro. Ada lagi yang lain? Wali kelas. Wali kelas lagi. Wah, Bu Sri kalau udah jadi wali kelas, siap berarti itu anggota kelasnya. By the way, thank you wali kelas. Guru agama, tadi ada juga guru agama. Ada lagi teman-teman? Udah? Ada yang Ada mungkin banyak Bu Srinya di sekolah. enggak, kalau Bu Sri ada banyak aku percaya, tapi aku kurang percaya kalau di sekolahnya itu enggak ada guru yang namanya Bu Sri. Coba tolong bisa ada yang raise hand atau mungkin speak up kalau di sekolahnya enggak ada. Sih. Nggak ada. Adanya Putri Joto. Nggak ada. Nggak ada. Wah, ini sekolahnya berarti belum standar nasional Indonesia. Kalau standar nasional Indonesia itu sekolah harus ada namanya Bu Sri. Oke, by the way terima kasih buat yang ada itu sebenarnya nggak terlalu kita bahas ya. Masalah sekolah itu ada Bu Sri atau enggak terlalu, ya udahlah biarin aja. Tapi ya aku pengen membangkitkan aja suasana ketika dulu kita masih ada Baru ingat guru tari Bali, Mas. Oh, baru ingat guru tari Bali. Akhirnya mengaku ya ada Bu Sri biar sekolahnya masuk ke standar nasional Indonesia. Kak Rasti yakin nggak ada namanya Bu Sri? Gak ada, adanya wali kelas 1 SD baru namanya Bu SD Sri. ada namanya Bu Sri ya. Tapi SMA nggak ada. SMP ada. SMP ada Bu Sri. Oke, baik. Itu boleh di spill SMA-nya SMA berapa? Nanti aku sampein ke Nadiem Makarim biar ada Bu Srinya. SMA 1 Bogor. Oh, SMA 1 Bogor. Wah, kita sama di kota berarti ya. Oh, Bogor. Oke. Berarti kita sering nongkrong di Gang Slot ya, Bogor ya. Oke. Betul, beli tahu Slawe. Oke, thank you. Oke teman-teman, terima kasih atas check-in conversation yang sangat menggembirakan pada malam hari ini. Aku titip aja satu hal untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada grup WA di sekolah SD, SMP atau SMA-nya. Titip salam buat Bu Sri, salam dari Haidar gitu ya. Salam Sri Indonesia pokoknya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat datang di acara Local Uplifting bersama Points of View dengan saya. Kita tarik nafas dulu, ini gara-gara Bu Sri capek juga. Oke, nama saya Haidar Al-Fadil Afdalur Rahman. Kepanjangan kalau saya tulis Afdalur Rahman, saya cukup tulis Haidar Al-Fadil aja. Itu fotonya sebelah sini, itu mungkin foto terbaik selama yang saya punya.
Saya tinggal di Bogor dan sedikit saja ini untuk lebih mengenalkan. Saya adalah anak mama dan papa nomor 1 yang saya punya semangat untuk bisa siap mengukir sejarah. Seperti apapun itu sejarahnya, yang jelas itu adalah sejarah hidup saya sendiri. So, saya siap untuk mengukir sejarah hidup saya sendiri. Dan mostly saya berkegiatan di daerah Bogor, Depok, dan sekitarnya. Jakarta juga boleh, tapi lebih banyak di Bogor, tepatnya di daerah Bojonggede, dekat stasiun. Saya lahir 21 tahun yang lalu, di bulan November, tanggal 8 tahun 2000 tepatnya. Pertama kalinya saya turun ke dunia, lalu dipeluk oleh manusia pertama juga, yang hari ini alhamdulillah juga sudah hadir. Dan saya juga punya prinsip yang insya Allah akan saya bawa ke depannya, bahwa I never lose, but learn and win. Saya nggak percaya ada kesempatan untuk kalah, meskipun gagal, tapi itu bukan kalah, tapi saya belajar darinya dan insya Allah nantinya akan menang. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya teman-teman. Saya udah merasa jadi dekat dengan kalian karena sudah bisa tahu panggilan kalian di sekolah masing-masing waktu itu apa. Itu ada yang baru masuk tadi, keren banget panggilannya, panjang gitu ya. By the way, terima kasih atas itu semua. Saya juga berterima kasih kalian sudah mau dipanggil teman-teman, karena mungkin itu salah satu cara saya untuk bisa berteman dengan kalian dan bisa bersatu dalam acara ini. Oke, teman-teman, hidup kita ini adalah rangkaian peristiwa demi peristiwa, ya. Dari mulai kelahiran, kita jadi bayi, mungkin memori kita paling terakhir itu di usia sekitar 4-5 tahunan begitu ya. Ketika itu saya ingat ngelihat lambang Mentari, saya nggak tahu tulisannya Mentari, tapi saya tahu itu adalah lambang Mentari karena saya tahu lagunya. Itu kenangan terakhir di masa kecil waktu itu. Naik kita ke SD, SMP, SMA, itu semua banyak sekali peristiwa yang kita lewati sampai detik ini. Teman-teman, rangkaian peristiwa demi peristiwa itu layaknya seorang pandai pahat begitu ya, yang sedang memahat kayu atau batunya, dan kitalah kayu atau batu tersebut dengan peristiwa-peristiwa itu adalah pandai pahatnya. Memang terkadang tidak semuanya itu berjalan mulus, enak seperti dielus-elus gitu ya. Harus kadang-kadang dipukul, bahkan dipecahin, bahkan pakai palu berkali-kali, bahkan nggak cuma sehari 2 hari, berbulan-bulan untuk mengerjakannya. Tapi teman-teman, itu semua adalah yang membentuk kita. Yang dari peristiwa-peristiwa tersebut diledek lah, dibully lah, dapat prestasi mungkin, atau menorehkan suatu hal yang itu sangat dibanggakan sampai sekarang. Bahkan mendapatkan panggilan spesial dari teman itu merupakan sebuah peristiwa yang pada akhirnya membentuk diri kita. Dan ada satu hal yang ingin ku sampaikan, bahwa setiap pahatan, setiap tempaan yang kita terima, setiap peristiwa yang kita jalani, yang kita sudah lewati, tidak mungkin kita bisa berdiri sampai detik ini kalau kita tidak memiliki karakter, kalau kita tidak memiliki power, kalau kita tidak memiliki authenticity dari diri kita sendiri. So, malam hari ini, terima kasih kalian semua sudah menerbangkan kembali pikiran, ingatan, memori, dan bahkan diri kita gitu ya, kembali lagi ke masa SMA, ke masa-masa ketika tantangan terbesar itu hanyalah ulangan matematika gitu ya. Bukannya bayar kredit, bukannya bayar bensin, mungkin bayar bensin oke lah, bukannya bayar kontrakan, bukannya ngejar proposal, project, datang ke bos, nyelesain meeting dan lain-lain. Kayaknya tantangan terbesar kita tuh kalau Bu Sri itu ngomong, besok kita ulangan matematika ya anak-anak, itulah tantangan terbesar kita. Maka pada momen itulah ketika kita betul-betul sedang menjadi, sedang memiliki kekuatan yang itu sampai sekarang masih bertahan dalam diri kita masing-masing. Dan tanpa kita sadari, hari ini kita bisa berdiri, hari ini kita bisa kuat, adalah peran dari autentik karakter yang selama ini kita bawa. So, aku ingin mengajak dulu teman-teman untuk menjelaskan sedikit ground rules yang aku punya, teman-teman. Di sini ada 5 ground rules yang ingin aku sampaikan, yang semoga dengan ground rules ini kita bisa lebih menyatu lagi baik secara hati, pikiran, dan juga jasad kita. Yang pertama, aku minta untuk teman-teman semuanya untuk be respect. So, jadilah pendengar yang baik, seperti Kak Putri menjadi pendengar yang baik, seperti Kak Vicky jadi teman curhat yang baik.
Untuk semuanya, siapapun yang nanti akan speak up, siapapun yang nanti akan sharing. Dan yang kedua, aku minta teman-teman untuk bisa be presence, untuk hadir secara utuh, baik fisik, hati, pikiran, jiwa raganya. Jangan sampai fisik kita di sini, jasad kita di sini, tapi pikiran kita di tempat yang lainnya. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan gitulah. Lalu yang ketiga, ayo kita ciptakan safe place, teman-teman. Satu tempat di mana kita akan merasa aman untuk berbagi apapun itu ceritanya. Dan kita berjanji bahwa apapun yang nanti disampaikan oleh siapapun yang berbicara, itu akan hanya tetap bertahan di room Zoom meeting ini tanpa kita bicarakan di luar itu. Untuk yang setuju, tolong kasih tanda jempol di depan mukanya. Kita ciptakan safe place untuk teman-teman. Terima kasih. Lalu yang keempat, aku minta teman-teman untuk bisa on time, untuk bisa hargai setiap waktu yang diberikan. Kalau memang ternyata jatah sharingnya 2 menit, ya mbok yo jangan sharing 2 jam. Kalau mau sharing 2 jam, ya minta jatah lokal uplifting. Dan yang terakhir, aku minta teman-teman untuk bisa open heart dan open mind. Serta kalau memang memungkinkan, ya open video dan open mic lah, supaya bisa lebih ramai gitu ya. Dan dari open heart ini aku minta supaya teman-teman bisa menerima setiap ekspresi, setiap perasaan, setiap memori, setiap kenangan, setiap getar yang ada di hati kita, senang, sedih, ketawa, lucu, teriak, apapun itu, terima aja. So open your heart and open your mind. Untuk 5 ground rules ini, kalau memang setuju, please bikin simbol kayak gini di atas kepala. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, dalam points of view, acara pertama yang itu merupakan rutinitas tapi bukan formalitas. Ya, ini bukan formalitas semata teman-teman. Tapi tanpa ini rasanya itu kayak sekolah tanpa busri. Nggak lengkap dan nggak sah dibilang sekolah Indonesia. So, kita akan melakukan pause teman-teman. Aku mau nanya dong, baik itu teman-teman tribes maupun yang non-tribes, kalau kalian dengar kata pause dan melihat fotonya seperti itu, apa yang tiba-tiba kalian pikirkan? Kalau kalian ngelihat foto itu dan melihat kata pause atau jeda, apa yang kalian pikirkan? Apa makna pause atau jeda itu menurutmu? Ada? Nggak ada yang mau open mic? Parkir bentar. Parkir bentar. Thank you Kak Vicky. Ada lagi yang lain? Ngasuh. Ngasuh. Thank you Mami. Another? Recharge. Recharge. Wow, thank you. Ngecemas. Thank you, recharge. Bersandar sejenak. Thank you. Cari tempat pipis. Oh my God. By the way, thank you so much. Oke, teman-teman, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas sharingnya. Meskipun itu semua tidak ada yang salah. Betul, saya sangat setuju dengan kalian semua. Dan satu poin yang aku sampaikan bahwa jeda ini adalah berhenti untuk melangkah lebih jauh dan lebih cepat, lebih keras lagi. Artinya kita berhenti bukannya stop. Itu tujuan akhir, no. Kita berhenti sejenak untuk betul-betul melaju lagi lebih cepat dibandingkan sebelumnya kita pernah melaju. So ada satu buah lagu yang akan aku mainkan di sini. Dan untuk teman-teman semuanya, silakan cari tempat duduk terbaik, cari posisi terbaik. Kalau memang di mejanya itu agak berantakan, ya Bu, ya dirapikan sedikit, nggak apa-apa. Kalau memang kacamata kalian itu mengganggu kalian, bisa dicopot dulu sebentar. Dan kalau memang ada yang pengen minum dulu ya silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi ya jangan lama-lama. Dan untuk teman-teman semuanya, di sesi pause ini silahkan terbangkan lagi memori kalian. Terbangkan lagi memori teman-teman semuanya. Untuk hadir dan seperti menjadi dirimu di masa-masa emasmu. Masa-masa mudamu. Bolehlah kalau aku bilang di usia 17-mu. Dan coba sambil mendengarkan musik ini, coba obrolin sama dirimu sendiri. Siapa aku di usia 17-ku? Satu musik akan kumainkan. Enjoy the pause.
Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Bersatu di Indonesia. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Oke. Boleh minta tepuk tangannya dulu semuanya, teman-teman. Tarik nafas dulu yuk, tarik nafas dulu yuk, tarik nafas dulu yuk. Oke, sebelum kita lanjut, aku tuh selalu paling senang di sesi yang seperti ini. Dua orang sharing tentang seperti apa yang teman-teman rasakan ketika melakukan sesi pause tadi. Dua orang aja. Yuk, silakan. Ada?
Please, 2 orang. Tolong berikan kisah terbaik untuk kita. Kak Alfi. Kak siapa? Kak Alfi tadi open mic Kak mau Alfi. sharing. Rasanya lebih lepas. Lebih lepas. Terus lebih apa ya? Lebih rileks gitu. Terus sejenak, ntar dulu deh yang bikin ruwet pikiran. Oke. Terbang kemana Kak Ovi? Memori Kak Ovi ketika mendengar lagu itu? Masa kuliah ya, karena SMA, ya SMA agak serius akunya. Oke. Ya. Kalau kuliah udah agak main-main kali ya. Ya kuliah malah jadi yang kayak lepas dari kandang gitu. Oke. By the way, thank you insight-nya Kak Ovi. Kak Ovi mau dengar insight dari mana? Saya siapa ya? Kalau beberapa udah kenal, jadi saya mau yang belum kenal deh. Boleh. Kak Bayu Viantoro. Silakan Kak Bayu. Terima kasih Mbak Ovi. Aduh. Oke. Tadi jadi jalan-jalan ke umur 17 tahun yang lalu. Wow. Aku pikir 17 tahun yang lalu aku sempat ikut bimbingan belajar aja 2, ada Nurul Fikri sama Waduh. 8. Itu kayaknya aku pada saat itu jauh lebih sibuk daripada orang kantoran. Pokoknya terus terang memang puncak-puncaknya pas di umur segitu. Oke. Ikut kegiatan juga macam-macam, Sabtu Minggu full. Pokoknya jauh. Aku sempat kos sama orang kantoran yang sampai bilang, gila gue orang kantoran, lu anak SMA. Kayak sih bukan elu deh. Itu sih. Terus aku ikut ngaji juga. Katanya dulu ngaji nggak boleh dengerin musik, tapi aku cuek karena aku suka musik klasik. Pada saat itu jarang banget ada anak SMA suka musik klasik. Aku bisa cuek aja kayak Erasmus Hayes, nonton sendiri dan sebagainya. Dan ya kalau boleh dibilang masa keemasan sebebas-bebasnya sih itu sih, I don't care what people say, that's I am at that time sih. Itu Mas Haidar. Thank you Kak Bayu. Kak Bayu ini kayaknya belum sama. Kayak Kak Bayu coba perhatiin username teman-teman yang lain deh. Iya, aku tadi telat. Punten. Teraweh. Oke. Langsung aja ikutin ya Kak Bayu ya. Langsung aja Kak Bayu ya, biar sama kita satu hati sama teman-teman, bisa diikutin tuh teman-teman pada nulis apa. Oke, by the way, terima kasih Kak Bayu dan juga Kak Ovi Ngecemes atas insight-nya dari lagu ini. Aduh, ini ada yang nanya nih. Kak Vicky, ini lagunya 17 dari Tulus. Jadi ini memang lagu terbarunya dari Tulus juga. By the way, thank you semuanya. Terima kasih telah melaksanakan satu sesi pertama, satu ritual pertama aku bilang. Ritual pause yang sudah kita lakukan, dan terima kasih telah terbang kemana-mana bersama lagu ini. Oke, kita akan lanjut. Tadi mengenai sama bimbel itu ya, itu emang bisa lebih sibuk daripada sekolah sih teman-teman. Jadi keren banget Kak Bayu. Sekolahnya cuma bentar tapi bimbelnya 2. Oke, sebagai obrolan selanjutnya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Aku pengen, namanya juga anak muda gitu ya, zaman dulu kan kita sering banget ngobrol, sering banget cerita, sering banget ya bahasanya nongkrong-nongkrong lah kalau sekarang. Yuk, kita lakukan obrolan itu sama semangatnya seperti ketika itu. Menurut teman-teman semuanya, dari mulai yang paling dekat layarnya sama aku sampai yang paling jauh di slide 2 sana, muda itu seperti apa sih? Silakan. Aku minta jawabannya ada di kolom chat, dan nanti kalau emang ternyata ada waktu baru aku minta untuk sharing. Muda itu seperti apa? Silakan drop di kolom chat. Karena dari tadi kita belum ngobrol nih di kolom chat. Oke. Pertama kali ngerasain cinta, thank you. Gaspol, penuh energi. Muda itu saat masalah terberat hanya sebatas susah ngerjain soal fisika, thank you. Kasih Panda, semangat. Oh, muda itu cuek. Muda itu wow. Cepat sekali teman-teman. Muda itu masa yang berapi-api. Oh, ini mah Roma Irama, thank you. Kak Fani Kentang, muda itu energi yang meluap, thank you. Kak Sondang, muda itu bingung. Wow. Kak Putri, muda itu adalah kalau lari nggak ngos-ngosan. Sekarang naik tangga lantai 2 aja rasanya kayak naik gunung. By the way, thank you Kak Putri.
Muda itu adalah seru. Muda itu nggak ada beban. Muda itu penuh semangat. Muda itu bebas dan berani. Wow, thank you. Kak Irfan /item. Kak Aan, si paling suka minta libur. Senang berteman. Wow, muda itu hal ringan dianggap berat, hal yang serius malah dientengin. Thank you Kak Ovi ngecemas. Kak Bayu, tebar pesona Kak di kelas. Wow. Apa mungkin itu salah satu motivasi ngikut 2 bimbel? By the way, thank you Kak Bayu. Kak Mami, diet put. Oh, diet. Itu salah Kak Putri berarti ya. Oke. Siapa lagi itu? Muda itu di mana semua rasanya sudah dilakukan dan menyenangkan. Thank you Kak Nirma Bule. Ada lagi Kak Bengki Gondestea. Wow, thank you. Ini panggilannya keren juga. Bengki Gondestea. Baperan cuy. Yoi. Thank you. Muda itu adalah mencari jati diri. Muda itu berani dan nekat. Wow, thank you. Muda itu antusias. Thank you Kak Ray. Ade Adams. Oke, Ade Adams. Muda itu senang berbagi. Wow. Terima kasih atas definisi dari muda yang itu banyak sekali teman-teman sudah sampaikan. Dan saya terima semua jawabannya. Kita terima semua jawabannya. Itu semua memang muda seperti mana yang kita bayangkan sebelumnya. Dan kalau memang itu yang kalian ucapkan, maka memang seperti itulah masa muda kita ya. Oke. Next teman-teman. Oke, maaf, sebentar. Nah, ini dia. Siap. Oke. Teman-teman, aku suka sama jawaban kalian semua. Kalian semua teman-teman nggak ada yang menuliskan yang berkaitan dengan angka. Jadi dari tadi yang dituliskan itu ya suasana, kondisi, mungkin internal dalam diri kita, personal diri kita, atau mungkin yang berhubungan sama orang lain. Tapi nggak ada dari satupun komentar yang itu berkaitan sama angka. Dan kalau gitu kita setuju ya teman-teman ya, bahwa muda itu tidak menahu soal harga, tidak hanya soal angka yang kita bicarakan, karena ya angka itu tak lebih hanya sekedar angka. Bahkan nilai-nilai yang ketika itu sudah disebutkan oleh teman-teman semuanya, ketika itu baik kita bawa ke detik ini pun, maka kita akan merasa muda dengan itu semua. Oke? So, ada Kak Nur Osis. Kalau memang semangatnya di masa muda itu kita bawa sampai pada detik ini juga, so angka yang tertera itu hanyalah sekedar angka. Dan tak lebih hanya sekedar angka. Tapi semangat muda itu akan selalu ada. Thank you teman-teman. Oke. Nah ini dia. Kita akan bertemu dengan kartu-kartu. Sudah ada 6 kartu yang aku buka di depan teman-teman semuanya. Satu clue yang ku taruh di atas, yang ku letakkan di atas foto-foto itu adalah aku itu dulu. So, teman-teman, silakan pilih satu buah kartu yang paling menarik menurut kalian, yang pertama kali kalian lihat dan langsung kayak jadi first love gitu ya, kayak langsung terikat gitu hatinya sama foto itu. Silakan pilih satu buah foto yang menurut kalian foto itu adalah foto yang menggambarkan aku dulu seperti apa. Aku di masa emasku seperti apa. Atau mungkin kalau kita bermain dengan angka, aku di usia 17 tahunku seperti apa. Sebelum kita mulai prosesnya, aku minta teman-teman drop di kolom chat kartu nomor berapa yang nggak ada nomornya ya. Kartu mana yang kalian pilih, aku pastikan semuanya udah. Dan kalau memang udah milih, taruh jempolnya di atas muka seperti ini. Udah milih kartunya, taruh jempolnya di atas muka. Oke, kalau udah naruh jempol di atas muka, berarti udah milih kartu. Udah milih kartu semuanya? Oke, yuk sekarang kita fokus sama kartu yang kita pilih. Gak usah perhatikan kartu yang lainnya. Siap ya teman-teman ya? Kita akan melakukan sesi selanjutnya dari points of view, yaitu expand. Dan dari kartu ini, silakan lihat apa yang paling menarik dari kartu itu. Perhatikan kartu itu mungkin dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, atau atas ke bawah, atau sebaliknya. Mana detail dari foto itu yang pertama kali langsung kalian lihat ketika memilih kartu tersebut? Apa yang menarik dari kartu itu? Kalau kalian ada di dalamnya, suara apa yang kalian dengar? Bau apa yang kalian cium? Seperti apa kalian merasakannya? Suasana seperti apa? Cuacanya mungkin, kondisinya di sana seperti apa. Kalau memang foto itu adalah
tangkapan dari sebuah kejadian. Setelah itu kejadiannya seperti apa, teman-teman? Kalau ada yang kalian tidak suka dari foto itu, silakan boleh kalian hapuskan. Tapi kalau ada yang pengen kalian tambahkan, feel free untuk menambahkan apapun yang kalian suka dalam foto itu. Dan teman-teman, kaitkanlah foto yang kalian sudah pilih itu dengan seperti apa aku dulu. Oke. Mari kita ngobrol lagi di ruang chat, di room chat. Boleh silakan drop jawabannya di kolom chat. Teman-teman yang sudah merasakan ada di dalam kartu itu, aku pantau terus-terusan. Silakan drop silakan drop kartunya yang mana, dan juga bawah tengah, thank you. Kak Nanda Seni Rupa, Panco. Boleh silakan di drop juga insight yang kalian dapatkan dari foto itu seperti apa aku dulu. Tawa lepas tanpa beban. I was strong. I was the winner. Zaman masih belum tahu apa-apa. Perasaan masih labil banget naik turun. Thank you Kak Vicky. Tough, serius, tapi juga seru main. Thank you Kak Aryani, setukang ngantuk. Oke, Kak Faye cerewet, thank you juga. Seperti apa Kak Faye dulu adalah Kak Faye yang bebas berekspresi, terima kasih. Kak Nur Osis, seperti apa aku dulu adalah Kak Nur yang berjuang tapi juga senang. Kak Sisil Panda, aku dulu harus ngotot, harus berhasil dan harus berprestasi. Terima kasih. Nggak kenal jaim, tawa lepasin. Thank you Kak Ovi Ngecemes. Kak Ovi Ngecemes dulu adalah Kak Ovi yang nggak kenal jaim dan tawa aja lepasin. Kak Sondang, aku itu dulu merasa belum keluar seluruh potensinya. Thank you Kak Sondang. Ada lagi teman-teman? Wow, Kak Ratih. Zaman SMA, aku sangat ambisius dan lumayan beda sendiri. Rasanya seperti pengelola lingkungan. Thank you Kak. Kak Ratih, thank you. Oke, terima kasih. Sok mikir serius dan jaim. Thank you Kak Ade. Kak Dewi Nadipah, penuh tawa, ceria, gokil, dan kadang melanggar aturan. Wow, thank you, thank you, thank you. Kak Indah, kartu punya kaki. Oke. Ada lagi teman-teman? Aku masih pengen bacain teman-teman semuanya. Kak Meiling Ling, aku dulu punya banyak teman, banyak geng, dan pertemanan adalah segalanya saat itu. Lebih banyak senang-senang bareng, thank you. Kak Nur, aku dulu terlalu santai dan menerima prihatin. Thank you Kak Nur. Sepatu, penggambaran diri saat muda di mana semua aktivitas dapat dilakukan yang ikut pertandingan. Ikut study tour. Wow, thank you Kak Nirma Bule. Ada lagi teman-teman? Satu Panco. Kak Fani Kentang, zaman SMA aku berjuang untuk tetap sama prinsip diri di tengah kondisi keluarga yang gak karuan dan kondisi teman dekat yang ternyata memanfaatkan kerajinan pengerjaan tugas. Thank you Kak Fani. Oke, teman-teman, terima kasih sudah meramaikan room chat. Teman-teman yang belum menjawab silahkan bisa juga drop di kolom chat. Aku kok jadi agak tersentuh gitu ya, membacakan satu persatu aku itu dulu seperti apa dari kalian semuanya. Oke, ada 3 jawaban yang pingin aku panggil dan aku ajak untuk bisa sharing bersama kita. Yang aku panggil namanya boleh teriakan aloha atau apapun itu sapaan ya, dan aku minta kesediaannya yang aku minta untuk sharing juga karena aku tertarik dan sangat tersentuh dengan jawabannya. Semoga juga bisa insightful untuk teman-teman yang lainnya. Ada Kak Sisil Panda. Kak Sisil Panda? Aloha. Halo. Oke Kak Sisil Panda. Oke. Kak Sisil Panda. Dari jawaban kakak itu, ceritain yuk, aku kasih waktu 2 menit deh untuk menceritakan seperti apa aku dulu. Aduh. Iya, aku dulu tuh rasanya kayak harus kayak
kayak mirip gambar di bawah tengah itu ada di arena di mana aku tuh harus menang, harus menunjukkan prestasi, harus ngotot, harus itu banyak banget gitu ya. Jadi semua orang di sekitar tuh seolah-olah menurut persepsiku tuh kayak put ya hope, harapan, tapi sekaligus juga beban gitu. Jadi ya itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Sisil Panda. Makasih. Aku mau manggil orang setelah Kak Sisil Panda, Kak Rasti Murah, silakan. Bisa diceritakan seperti apa aku itu dulu lewat foto itu tadi. Agak mirip sih sebenarnya sama Kak Sisil ya. Jadi dulu aku rada ambisius gitu kan zaman SMA, selalu pengen nilainya bagus dan sebagainya. Tapi masalahnya tuh orang tuaku nggak percaya banget sama bimbel, karena kalau bimbel itu kan semacam kayak ngelatih orang buat diriling soal gitu loh, nggak bikin tambah pintar. Nah, masalahnya adalah sekolahku udah nggak disensor ya, udah disebut ya namanya, tapi nggak apa-apa lah ya, sekolah negeri gitu kan, gurunya ngajarnya kurang bagus. Jadi sebenarnya anak-anak murid itu pada belajar di bimbel gitu. Jadi aku kayak semacam yang kayak selalu di bawah gitu loh, prestasinya di antara teman-teman sekelas. Tapi sebenarnya ambisi aku tuh tinggi gitu, jadi kayak tertekan banget, tapi kayak selalu melawan. Makanya ini kan tangannya dia kan sebenarnya di bawah, tapi sebenarnya dia mengeluarkan sekuat tenaga untuk melawan tangan lawannya gitu. Nah itu aku banget tuh, aku selalu melawan. Jadi pas dulu aku SMA, terus ditanya pengen kuliah di mana, terus aku sebut aku pengen masuk jurusan ini di kampus ini, tuh kayak guru-guru tuh kayak, hah gimana caranya gitu, masa bisa? Dan itu aku bener-bener ya akhirnya keterima. Terus selain masalah akademis juga masalah masalah identitas juga gitu. Kalau kebanyakan anak SMA suka konformis, suka ngegeng kayak gitu-gitu tuh, aku dulu anaknya bukan dulu, sampai sekarang sih cukup introvert, cukup nggak suka yang bareng-bareng sama teman. Jadi itu sebenarnya aku kayak aneh sendiri gitu. Terus aku juga nggak mau nyontek sama sekali dan nggak mau ngasih contekan sama sekali, dan itu dimusuhin satu sekolah. Jadi aku merasa kayak melawan satu sekolah gitu. Jadi ya gitulah, jadi setiap hari fighting terus gitu. Oke, thank you. Aku tertarik sama kata-katanya akhirnya lolos gitu ya Kak. Akhirnya lolos masuk ke jurusan itu ya Kak. Oh iya, akhirnya lolos. Wow, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Rasti Murah. Terima kasih Kak Rasti, Kak Sisil Panda. Aku masih tertarik sama jawaban dari Kak Nirma Bule. Silakan Kak Nirma Bule, bisa dibagi insight-nya. Kalau saya sih masa-masa SMA itu masa-masa yang sangat menyenangkan. Padahal sebenarnya saya udah ditinggal ibu saya sejak saya TK ya. Sejak saya TK, jadi saya besar dengan ayah, dan saya kebetulan sekolah dari salah satu sekolah Katolik. Tapi tidak membuat saya jadi depresi. Walaupun saya tidak punya ibu, ya, ayah saya tidak menikah lagi, saya besar dengan ayah. Saya sangat enjoy, jadi saya dapat teman-teman yang sangat menyenangkan, bisa ikut pertandingan vokal group. Kebetulan saya jadi dirijennya. Ini bukan show off ya. Sudah itu pergi ada study tour, terus kalau umpamanya ada acara Natal, saya juga mengisi acara Natal walaupun saya Muslim, saya pergi ke panti-panti panti jompo, dan buat saya itu sangat menyenangkan. Dan rasanya intinya walaupun kita ini udah tidak punya orang tua, maksudnya saya besar tidak ada kasih sayang dari ibu, tapi kalau kita melihat semua sisi itu dengan baik, kita bisa berprestasi. Kebetulan saya juga jadi ketua OSIS di situ, itu rasanya akan menyenangkan. Itu sih buat saya. Oke. Terima kasih Kak Nirma atas penggambaran seperti apa aku dulu. Sama-sama. Terakhir, aku mau dengar suaranya Kak Nanda Seni Rupa. Halo Kak Haidar. Halo. Iya. Aku dulu itu flashback ketika peralihan antara SMA kepada ke masa kuliah kayak gitu. Jadi kenapa saya tulis titik balik, karena pada saat itu berasa di satu sisi itu ada sesuatu yang membahagiakan
diterima di sebuah universitas terbaik di Indonesia, dan di sisi lain ada sesuatu yang menyedihkan, nggak lulus mata pelajaran matematika kayak gitu. Kebayangkan rasanya, nah seperti itu kayak gitu. Karena memang salah satu alasan barangkali ya pada saat itu paling nggak suka nyontek, tapi itu bukan pembenaran untuk tidak lulus gitu ya. Karena di satu sisi tidak suka jalur curang, tapi pada saat itu mungkin kemampuan di bidang matematika belum memenuhi standar kayak gitu. Jadi ingat banget ada satu soal yang kalau aku lulus bisa mengerjakan satu soal tuh masuk kriteria lulus kayak gitu. Tapi ternyata kok itu. Nah, gimana rasanya? Nah, itu kayak gitu. Jadi kenapa kok di sini ada proses titik balik, dan kenapa kok gambar yang kupilih adalah yang orang sedang adu panco, karena pada saat masa tersebut ya memang yang mengidentifikasikan diri itu ya wajahnya dan tangannya itu gitu loh. Jadi tampak sangat kencang berusaha untuk udah dapet tuh yang di sana, tapi perlu menuntaskan yang di sini kayak gitu. Dan itu yang sedang dilakukan, dan alhamdulillah berhasil melewatinya. Jadi setelah kejadian itu, misalnya sekarang ada step yang namanya hidup kan up and down gitu ya. Ketika ada sesi di mana down, jadi kayak berpikir dulu pernah kok yang barangkali mungkin pada saat usia itu too much bagiku dengan usia tersebut. Jadi kayak sekarang, nah it's okay, kita lalui gitu ya, sedih-sedih, tapi ada masanya seperti roda kayak gitu, ya up and down. Cuma perlu untuk agak posisinya pegang kenceng lagi kayak gitu, seperti itu. Gitu Kak Haidar. Terima kasih Kak Nanda Seni Rupa. Sama-sama. Insight-nya, beri tepuk tangan dan atau love dulu deh boleh buat Kak Nanda Seni Rupa. Wow. Kak Sisil juga, Kak Rasti juga yang tadi udah sharing. Terima kasih semuanya. Kak Nur Bule juga udah. Wow, terima kasih teman-teman. Kak Nanda juga terutama terima kasih yang barusan sharing. Luar biasa. Aku tuh bener tadi terikat juga dengan sebutan Kak Nanda bahwa dan akhirnya berhasil gitu ya. Itu aku suka banget kata-kata itu. Dan akhirnya berhasil. Terus tadi juga Kak Rasti juga cerita, ya akhirnya lulus. Wah, itu aku suka banget. Apalagi refleksinya dari Kak Nanda yang cerita bahwa ya sekarang kalau misalkan aku lagi ngerasa berat, akhirnya aku mikir bahwa aku udah ngejalanin apa kok yang dulunya sebenarnya juga berat ketika itu. Thank you semuanya, thank you, terima kasih. Meskipun ada yang belum sharing di kesempatan kali ini, aku rasa kalian semua punya cerita masing-masing dan itu sangat layak untuk kalian hargai masing-masing. So yuk, kita kasih tanda love buat kita semuanya. Wow, thank you semuanya. Terima kasih. Kok kayaknya aku juga sebenarnya dulu itu pinter. Enggak, ini bukan show off ya, tapi gimana lagi emang pinter kan. Cuma maksudnya gimana, dulu itu emang pinter. Dan satu-satunya pelajaran yang emang pernah remedial, kok matematika gitu. Tapi itu satu doang, sekali seumur hidup. Gitu ya Bu Indah ya, itu cuma sekali seumur hidup. Habis itu nggak pernah remedial lagi. Betul, terima kasih atas insight-nya, terima kasih atas sharing-nya. Oke. Aku itu dulu seperti apa, sudah kita gambarkan dari apa yang kita lihat di sini dengan berbagai macam penggambaran dengan diri sendiri seperti apa aku waktu itu. Hal menarik yang ingin aku sampaikan bahwasannya aku itu dulu adalah peristiwa yang telah kita lewati. Dan sekarang kita sudah ada pada momen di mana aku itu sekarang. Tapi yang unik, memori itu tidak hanya sekedar memori untuk kita ingat, tapi ada power di sana. Ada karakter di sana. Ada kejadian, ada boom yang seakan-akan boomnya itu kalau kita bawa sampai sekarang, permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi kok kayaknya, oh bisa. Yang dulu seakan-akan itu sangat terrible, horrible, atau apapun itu kalian mau menggambarkannya. Sekarang kita bawa semangat kita melewati hal-hal yang sulit itu, oh bisa juga ya kita ngelewatin itu. Nah, kata-kata itu yang saya sangat tunggu-tunggu dan sangat saya senangi, sangat saya suka dalam sesi kali ini. Bagaimana kita telah melewati masa-masa itu, dan sekarang kita akan menuju kepada aku yang seperti ini dengan semangat yang sama seperti aku di kala itu. Oke, luar biasa. Wow. Aku nggak sabar untuk masuk dan mendapatkan insight-insight yang lainnya. So,
Wow. Bentar. Nah, teman-teman, tadi kita udah sharing dengan satu bentuk kartu yang facing up, artinya kita bisa melihat gambarnya. Dan setelah ini aku sudah menyiapkan 6 buah foto lagi. 6 buah foto yang teman-teman nggak bisa tahu dalamnya itu seperti apa. Ya memang seperti inilah. Dulu ketika kita menjalankan masalah pada masa itu, begitu ya, kita telah melewati masalah-masalah pada masa yang lampau, kita nggak tahu setelah itu akan menghadapi masalah seperti apa. Kok ya sekarang ternyata sudah kita hadapi. Memang seperti itulah kehidupan. Kita nggak tahu apa yang ada di balik foto itu. Tapi nanti setelah kita buka, setelah kita tahu, dari situlah kita akan tahu hikmah dan pengalaman dari foto tersebut. Sama seperti kejadian-kejadian kita dari usia dulu ketika 17 menghadapi masalah-masalah yang sudah kita hadapi, yang tadi kita udah sharing, aku seperti apa, dan kekuatan-kekuatan itu kita bawa sampai kita sekarang. So, silakan drop di kolom chat, pilih kartu nomor berapa. Yuk, aku mau cek. Semuanya udah pada milih atau belum? 2, thank you Kak Zus. Kak Nur, 5, 2, 3, Kak Rasti, Kak Nur Hidayat, Kak Ade, 3, 3, 4. Next. Lagi, 4, 3. Kak Fani Kentang, 3. Kak Mariati Atun, 6. Kak Bayu, 1. Kak Indah, 5. Kak Mei, 5. Kak Evi Rakriani, 6. Thank you. Others. Yang lain, udah milih semuanya? Kak Irma Bule, 6. Kak Bengki Gondestea, 3. Thank you. Kak Eka, 6. Ada lagi? Udah? Oke. Yuk, sekarang kita fokus dulu sama kartu kita masing-masing. Silakan sebutkan kartu mana yang pengen aku buka duluan. Apapun. 3. 3, oke, 3. Selamat untuk untuk yang milih kartu nomor 3. Ini adalah foto kalian. Selanjutnya. Mana? Belum ada angka lagi disebutin. 1. 1, oke, 1. Terima kasih. Ini dia fotomu. Another? 2. 2, oke, thank you. 2, Kak Nur. Next. Ada lagi? Apa? 5. 5, oke, thank you. 5. Last 2. 6. 6, oke. Silakan nikmati kartunya. Dan untuk memilih kartu nomor 4, inilah kartu kalian. Teman-teman, dari kartu itu, ini adalah narasi yang ingin aku sampaikan. Silakan perhatikan kartu itu baik-baik yang telah kalian pilih. Kita masuk ke dalam kartu itu, kita pilih bagian mana yang paling menarik dari kartu itu. Apa detail yang pertama kali kita lihat. Di situ ada kata ya teman-teman, di bawahnya. Kalau memang kalian terfokus pada katanya, kenapa katanya yang menjadi fokus kalian? Kalau kalian ingin menambahkan tidak, boleh kok. Sukacita jadi tidak sukacita misalkan. Kegigihan jadi tidak kegigihan misalkan. Boleh, nggak masalah. Silakan masuk ke dalam foto itu dan rasakan seperti apa kondisi di sekelilingnya. Apa bau yang kalian cium, apa suara yang kalian dengar, seperti apa perasaan hati kalian kalau ada di dalam foto itu. Dan dari foto tersebut, terbanglah ke masa di mana kalian menemukan autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini. Dari foto tersebut, silahkan temukan apa autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini. Aku tadi udah minta di awal, mungkin yang nggak terlambat sudah tahu kita minta menyediakan post-it atau kertas dan alat tulis. Bisa silakan nikmati waktu yang telah kusediakan untuk teman-teman semuanya menuliskan apa autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini. Aku kasih waktu 1-2 menit ya. Ini aku timerin deh. Seperti perjanjian kita di awal, be on time. Yuk, 1-2 menit untuk menuliskan dari foto tersebut apa autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini.
mulai. Yang sudah boleh ketik sudah di kolom chat. Yang sudah boleh ketik sudah yuk di kolom chat. Yang belum silakan nikmati waktunya. Thank you Kak Fani Kentang. Thank you Kak Dwi. Thank you Kak Nur. Thank you Kak Rasti. Masih tersisa 30 detik lagi teman-teman. Thank you Kak Irfan. 30 detik lagi ya. Jangan di-spill dulu Kak Sisil by the way, tapi nggak apa-apa. Thank you. Silakan dituliskan saja apa autentik karakterku di masa mudaku yang menguatkanku hingga kini. Aku hitung mundur ya. Kalau sudah 0 berarti waktunya sudah habis. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau menuliskan dan meluangkan waktunya untuk menulis di secercah kertas gitu ya. Dengan menuliskan apa autentik karakterku di masa mudaku yang menguatkanku hingga kini. Oke, teman-teman. Tadi terakhir di kolom chat itu ada yang oh ya oke Kak Bengki udah, Kak Nanda Sendirupa juga udah. Oke. Aku kasih kesempatan 3 orang deh untuk sharing terlebih dahulu. Apa autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini yang ditemukan dari foto itu. 3 orang, siapa yang mau? Ngomong dulu, aku daftar. Siapa? Tadi tuh yang ngomong bener-bener, ih kok mirip, kok pas. Nah itu tuh, aku pengen banget dengar suaranya tuh. Haidar ada Kak Bayu yang... Kak Bayu, oke. Nanti minta bantuan untuk di spotlight ya Kak Putri ya. Oke, terus selain Kak Bayu, siapa lagi yang mau? Langsung ngomong aja. Kak Nur, oke. Minta tolong di spotlight juga nanti setelah ini Kak Putri. Selain Kak Nur, 1 lagi kuota. 2 lagi deh, nggak apa-apa. 2 lagi. Yuk, 2 lagi yuk. Siapa yang mau sharing? Kak Ade. Kak Ade siap, Kak Ade? Siap, oke. siap. 1 lagi. Yuk, 1 lagi. Siapa? Come on. 1 lagi teman-teman. Oke, saya. Oke, Kak siapa itu? Dwi. Kak Dwi. Kak Dwi. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama. Kak Bayu, silakan. Maaf ya kalau tadi ngomong kedua kali. Gak apa-apa Kak Bayu. Kan kita teman tongkrongan. Santai. Siap. Kartuku kartu pertama, freedom, kebebasan. Okay. Agak dan nggak surprise sih, di point of view selalu bener terus gitu loh. Dan ini juga gambaran emang diriku kan. Seperti kalau ngelihat CV-ku, aku hampir 3 tahun sekali pindah kerja. Tapi ya alhamdulillah dengan track record yang bagus ya, alhamdulillah ya. Maksudku, aku pengen pindah ke sini. Alhamdulillah aku pikir karena ya udah kalau memang nggak cocok ya udah kita ngomong baik-baik. Gue mau pindah ya, dan alhamdulillah cuma endingnya selalu bagus kok, walaupun 3 tahun sekali pindah. Ini di Pindad yang paling lama. Terus kedua lagi yang menunjukkan kebebasanku 2 tahun yang lalu, aku ke Eropa, aku cuma menetapkan pokoknya berangkat dari negara ini, pulang ke negara ini. Di tengah jalan ke negara mana itu suka-suka, dan kalau aku pikir ih gila banget ya, betah di sini apa lamain, nggak betah sini gue pergi. Iya gitu. Dan tapi so far sih sebulan itu penuh banyak kesenangan, penuh banyak hikmah, menyenangkan, dan makin meneguhkan bahwa that's me gitu loh. Gitu. Terima kasih Kak Haidar. Wow, terima kasih Kak Bayu. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Bayu malam hari ini. Wow, terima kasih. Berarti autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini adalah freedom, kebebasan. Kebebasan. Thank you.
Next, setelah Kak Bayu, tadi ada Kak Nur yang udah raise hand. Yuk, silakan Kak Nur. Selamat malam, Aidal. Selamat malam, Kak Nur. Ya, jadi masa muda saya itu sering juga macam-macam bisnis, jadi bukan bekerja. Ya, tapi itu kalau teman-teman bilang saya mungkin banyak ide, cuma kurang eksekusi. Yang kedua, kalaupun jalan, tidak terlalu lama saya ganti bisnis lagi. Jadi begitu. Ya memang saya tadi memilih nomor 4 yang kreatif itu. Cuma saya ternyata hal itu menjadi evaluasi. Ada sesuatu yang harus saya temukan, saya harus menekuni satu yang menjadi passion saya, menjadi kesukaan saya untuk apa saya sebenarnya gitu. Jadi dulu banyak kalau ngomong bisnis apa itu saya nyaut gitu. Jadi harus ternyata saya juga lebih suka untuk mengajak menjadi pengajar lah ya. Oke. Walaupun dalam bentuk bisnis. Oke. Jadi autentik karakternya Kak Nur Hidayat dari masa muda yang menguatkan Kak Nur sampai hingga kini adalah suka ngajak orang, nanti mempengaruhi orang untuk. Oke. Baik. Terima kasih Kak Nur. Boleh tepuk tangan lagi dong buat Kak Nur. Wow, thank you. Next. Setelah Kak Nur ada Kak Ade. Yuk, boleh silakan Kak Ade. Ya. Thank you Mas Haidar dan salam kenal buat teman-teman semua. Oke, terima salam kenal juga. Pak Nur ya yang udah ngajak saya ikut acara malam hari ini. Keren banget acaranya. Saya suka ya bertemu dengan teman-teman semua yang semangat, yang pokoknya keren deh. Oke. Di nomor 3 saya kan milih persisten ya. Saya seringkali kalau kirim email atau kirim WhatsApp itu selalu saya akhiri dengan kata-kata salam tekun. Nah itu salam itu ya seperti nama saya Adems, ADMS. Disingkatnya Adems, Adem. Oke, boleh. Jadi nomor 3 itu menegaskan bahwa sebetulnya ketekunan itulah yang perlu dipertahankan. Kita perlu mengakui dan menguatkan lagi. Itu aja Mas Haidar. Thank you banget sudah. Oke. Terima kasih Kak Ade. Aku ingin memastikan bahwa autentik karakternya Kak Ade dari masa muda yang menguatkan Kak Ade hingga kini adalah ya, damai dan tekun. Damai dan tekun. Terima kasih Kak Ade. Tepuk tangan lagi dong buat Kak Ade. Tadi selain Kak Ade, siapa lagi Kak Putri? Udah. Busri. Iya, ada Busri. Ada Busri ya? Oke. Budwi Sunaryati ya. Budwi Sunaryati. Oke, silakan. Kak Dwi, langsung. Oke, karakter saya itu sejak muda itu open minded dan iseng. Wow. Ya, open mindednya gini, kalau kayak yang pertama iseng ya dominan. Jadi saya suka hal yang di luar kebiasaan saya gitu ya. Jadi kalau ketemu sesuatu yang baru gitu, pengen nyoba gitu kan, iseng kan itu berarti. Oke. Terus kemudian kalau ada kebentur 1 atau 2 masalah, terus habis itu evaluasi kan. Nah, di situ saya berusaha untuk dengerin beberapa orang gitu. Terus open minded itu tadi. Refleksi. Refleksi. Oh, saya kurangnya kayak gini ya. Oke lah, saya terima. Iya sih bener itu. Oke. Akhirnya Terima kasih. berubah itu. Oke. Wow. Terima kasih Kak Dwi. Tepuk tangan lu buat Kak Dwi. Keren sekali insight-nya. Berarti apa autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini adalah apa Kak Dwi? Iseng dan open minded tadi. Iseng dan open minded. Terima kasih Kak Dwi. Ya, Kak Dwi pilih kartu nomor berapa tadi? Yang pertama tadi yang ini, yang apa yang kayak freedom. fight gitu.
yang main panco itu tadi. Oh, itu yang pertama tadi. Oke. Terus yang kedua yang nomor 5 ini tadi. Nomor yang 2. nomor 2. Oh, Nomor 2. siap. Terima kasih Kak Dwi atas sharingnya. Wow. Terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin yang aku kasih yang memiliki kesempatan untuk bisa sharing malam hari ini secara langsung itu tadi 4 teman kita yang lainnya. Tapi paling tidak teman-teman sudah secara sadar menuliskan apa autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini. Ini aku pastikan semuanya ini ya menuliskannya secara sadar ya. Maksudnya nggak ada yang kayak ngantuk atau nggak sengaja atau masih kayak pusing-pusing tiba-tiba nulis autentik karakterku adalah tulisan gitu. Enggak ya, semuanya sadar ya teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih. Semoga dengan kesadaran itu artinya akan membangun juga kesadaran dalam diri kita bahwa itu betul sungguh-sungguh adalah autentik karakterku di masa muda yang menguatkanku hingga kini. Oke, teman-teman, kita sudah melewati banyak perjumpaan pada malam hari ini dan tentunya kita sudah mulai masuk ke masa-masa akhir dari perjumpaan kita. Waduh. Kok ngomongnya masa-masa akhir. Tapi setelah ini, aku minta tolong untuk teman-teman menyampaikan 2 hal. Oke, teman-teman silakan menyampaikan 2 hal. Drop saja di kolom chat. Oke, 2 hal ini adalah 2 hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama adalah apapun yang mau diriku saat ini katakan untuk aku di masa mudaku. Dan yang kedua, apapun yang mau aku di masa mudaku katakan pada diriku saat ini. So ada 2 chat yang harus kalian drop di kolom chat. 1.2 gitu ya. Katakan apapun yang mau aku saat ini katakan untuk aku di masa mudaku. Dan 2.2 gitu ya. Apapun yang mau aku di masa mudaku katakan pada diriku saat ini. So bayangkan teman-teman saat ini bertemu dengan diri teman-teman semuanya di masa muda kala itu. Aku kasih waktu 2 menit untuk menuliskan dan sambil nanti ditulis kalau memang sudah ada akan aku bacakan di kolom chat. Sekali lagi aku ulang. Silakan tuliskan, sampaikan apapun yang mau ku katakan untuk aku di masa mudaku dan apapun yang mau aku di masa mudaku katakan pada diriku saat ini. Yuk, mulai. Silakan. Hai Fanny yang dulu, you are doing great. You are doing great. Kamu punya pondasi dan akar yang kuat. Terima kasih Kak Fanny. Aku sangat menikmati mensyukuri masa mudaku. Terima kasih Kak Bayu. Ada juga Kak Nur. Terima kasih masa mudaku. Tetaplah semangat sampai kapanpun. Wow, terima kasih Kak Nur. Kak Umar, lakukan sesuai kata hatimu. Wow, Putri. Kak Putri, apapun yang mau katakan untuk aku di masa mudaku, apapun yang mau aku di masa mudaku katakan pada diriku saat ini. Ya, itulah dia arahannya. Kenapa saya baca lagi? By the way, terima kasih. Kak Vicky, tenang aja. Kamu akan bahagia nanti ketika dewasa menjadi dirimu sendiri. Thank you sudah berjuang sampai sejauh ini. Terus berjuang demi diri kita ya. Terima kasih Kak Vicky. Kak Ellen, terima kasih Ellen buat cerita dan kisah di masa muda. Wow. Dan untuk Ellen di masa kini, belajar 0 dari pengalaman hari ini. Jangan ulangi yang salah ya. Terima kasih. Kak Arina pendek. Wah, singkat padat jelas nih. You are strong. Thanks. I love you. Wow, terima kasih Kak Arina. Sampaikan itu pada Rina di masa lalu ya. Kak Bayu juga. Untuk Kak Bayu saat ini, kamu masih bisa strong, fun, free, and crazy. Great. Next, Kak Nanda. Untuk aku yang dulu. You are strong. Terima kasih dan sudah berhasil bertahan. Wow. Terima kasih masa mudaku yang bebas dan ceria. Terima kasih Kak Irfan. Kak Fani. Hai Fani yang sekarang. Jangan disimpan. Ungkapin aja. Oke. Kak Olvi juga di sini menyampaikan. Sanggup membentengi diri. Wow. Cheers for you. Hai Ovi Kini. Udah sampai detik ini. Keep going. Great. Next ada Ade Adams. Salam Takunasah. Intuisi kelola 2 detik pertama. Wow. Kak Nirma Bule, untuk aku di masa mudaku, tetap struggle dan tetap positive vibes dalam menghadapi deraan dan sekarang sama tidak berubah, insya Allah. Wow. Kak Dwi, aku ingin bilang ke aku di masa mudaku, iseng dan open-minded, itu hebat. Wow, terima kasih Kak Dwi. Kak Irfan, janganlah untuk berproses. Ya, itulah dia kata Irfan di masa mudanya untuk Irfan masa kini. Kak Rasti Murah bilang untuk Kak Rasti Murah di masa muda,
Don't be afraid of being you instead of following others. The you that you are is unique and great. Wow. Untuk Rasti sekarang, dulu kamu orangnya kerja keras dan tekun loh. Waduh. Kayaknya Kak Rasti sekarang diingetin sama Kak Rasti muda. Dulu kamu orangnya kerja keras dan tekun loh. Thank you. Ada lagi Kak Nur. Nur, lakukan dengan benar dan menjadi kuat. Jadilah dirimu yang kuat dan cari lingkungan yang baik. Dari Kak Putri nih. Putri, makasih sudah berjuang di masa muda ya. Dan dari Kak Putri di masa muda bilang untuk Putri yang sekarang, Putri sekarang sudah dewasa. Yuk lebih dewasa lagi dan mengambil keputusan. Semangat terus Kak Putri. Kak Uli, terima kasih masa mudaku melalui masa-masa muda yang riang dan gembira. Thank you. Kak Sisil Panda, tenang aja ya, stay balance. Wow. You are great, you are okay. Thank you Kak Sisil Panda. Dari Kak Indah. Hai Indah, pasti kamu suka dan syukuri dengan dirimu yang dulu. Dan untuk Kak Indah sekarang, teruslah bersama bawa indah muda sampai kapanpun. Dari Kak Mei nih. Hai Mei, kamu menghabiskan masa mudamu dengan sesuatu yang luar biasa. Kamu membanggakan, kamu belajar dengan baik. Punya banyak teman-teman yang sampai saat ini masih berhubungan. Dan teruslah menebar kebaikan. Kak Bengki, terus terima kasih masa mudaku yang selalu ceria. Dan terus maju dan jangan mudah menyerah. Kak Nanda Seni Rupa, untuk aku yang sekarang, be brave. Lanjutkan. Dan jangan lupa nikmati setiap proses perjalanan ya. Love you. Waduh, dapat love dari Nanda di zaman dulu. Oke, ada lagi? Kak Nur nih. Pegang nilai-nilai yang kau yakini. Wow, bertanggung jawablah dan bahagia. Terima kasih Kak Nur Hidayat yang dulu untuk Kak Nur Hidayat yang sekarang. Oke. Baik teman-teman. Terima kasih atas obrolan singkat kalian dengan kalian di masa terima kasih atas obrolan teman-teman semuanya dengan teman-teman di masa muda. Semoga kalian menikmati obrolan itu ya. Dan yuk kita kasih tanda love untuk kita di masa muda dulu. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga dari obrolan singkat ini antara kita dengan kita di masa dulu itu akan bisa membawa semangat yang nantinya akan terus bergulir sampai kapanpun dan menguatkan kita pada masa apapun. So, kita akan masuk ke sesi yang terakhir dalam perjumpaan kita pada malam hari ini, teman-teman. Kalau kayak gini, aku nggak mau cuma sekedar kita sharing cerita, bercanda tawa, menerbangkan memori kita di masa yang lalu gitu ya, sampai mendapatkan lagi semangat yang sama. So, sekarang, please, hadirkan semangat itu, semangat seperti dulu yang pernah kita rasakan, semangat yang kita bawa sampai sekarang, autentik karakter yang masih ada sampai sekarang. Yuk, teman-teman, tuliskan saja. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum, sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke. Wah, ini udah banyak nih di kolom chat. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah meramaikan room chat ini dengan berbagai macam kalimat kebaikan, dan terima kasih telah meramaikan headset ini juga dengan berbagai macam cerita dan berbagai macam kebaikan yang kalian gulirkan. Ada satu yang mau aku sampaikan, kalau misalkan dulu ketika kita menghadapi masalah itu kita berhenti, mungkin kita nggak akan ada di titik ini. So setelah ini teman-teman, please, apapun yang sekiranya hari ini memberatkan kita, apapun yang sekiranya hari ini menurut kita adalah suatu hal yang berat, apapun yang sekiranya hari ini kok kayaknya susah banget gitu ya untuk dilewatin, coba ingat-ingat lagi. Kita udah ngelewatin lebih banyak permasalahan sebelumnya, dan kita bisa bertahan sampai sekarang. Bukan karena tanpa alasan, tapi karena kita mempertahankan autentik karakter dalam diri kita. So teman-teman, ayo bergerak. Ingat ya, kita bukan adonan kue yang didiamin aja bisa ngembang di oven. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya dan untuk kerjasamanya, dan lebih-lebih lagi aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian semua hari ini adalah my first audiences in the local uplifting. Dan di awal aku sudah menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama aku melakukan hal ini, dan aku yakin ini tidak akan mudah. Dan betul, ini tidak mudah, tapi aku sudah membuktikan bahwa sudah kulewati. So, ini akan menjadi cerita dan tantangan ke depan nantinya yang mungkin lebih berat. Sudah kelewati sekarang kok, nantinya insya Allah juga akan bisa. Aku mau minta feedback-nya dari teman-teman semua, dari skala 1 sampai 10, di angka berapa skala kebermanfaatan acara ini berlangsung? 10. Thank you, Kak. Ada lagi? Oh, di room chat juga banyak nih di chat. 10 bermanfaat sekali. 9, 10, 10, 9, 8, 9,9, 9,9, 10, 99,5, 9. Mama itu nggak mungkin ngasih 10. 10. Terima kasih. Ada lagi? Oke, sambil ngeliatin angka di room chat, aku minta feedback-nya juga dong untuk better if apa? Yuk, silakan. Sebelum selesai nih, kalau udah dikasih Kak Putri, nggak mungkin aku dikasih kesempatan kayak gini. Better if apa nih, teman-teman? Kayaknya lu lebih bagus kalau misalkan gini deh. Atau apapun itu yang seenggaknya bisa membuat aku lebih baik ke depannya. Yuk. Ada lagi? Ada nggak teman-teman yang mau sharing better if-nya? Ada? Wah, ini pada hikmat semuanya ini ya. Oke. Baik, untuk teman-teman yang mungkin pengen menyampaikan better if tapi belum bisa, nanti bisa langsung chat aja gitu ya. Entah nanti lewat WA atau apapun, semoga ada yang menyampaikan better if-nya. Tapi kalau yang masih ada juga nggak apa-apa, lewat sini langsung. But overall, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Haidar Al-Fadil, pamit undur diri dari halayak teman-teman semuanya. Semoga kita semua bisa menjadi teman ke depannya, karena saya sudah tahu nama panggilan kalian apa. Gitu ya. Jadi semoga kita bisa berteman untuk kedepannya lebih panjang lagi dan tidak hanya terhenti di ruang virtual ini saja. Dan kalau memang ada kurangnya, saya mohon ditambahkan dari teman-teman semua. Kalau ada lebihnya, silakan ambil aja buat teman-teman kenang-kenangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Terima kasih, saya paham. Terima kasih Mas Wadi. Kak Haidar. Oke, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Kak Makasih, Kak Haidar, Haidar. ternyata ada yang Makasih banyak komen semuanya. di kolom chat. Gimana? Ada yang banyak komen tadi untuk better if-nya. Sharing dilakukan di breakout room seperti itu. Oke. Jadi pembicara lagi ya. Tadi Siapa yang tuh aku setuju? udah siap. Tadi tuh aku udah siap untuk buka breakout room. Tiba-tiba dapet chat. Kak, tinggal 12 menit lagi ya. Oke. Ya Berarti udah, harus nggak ngisi lagi apa-apa. nih Kak Aidar next-nya ya. Ya, oke. Aduh, Kak Fani ada yang Oke. apa tuh ditambahkan dong yang jari tengahnya. Oh iya, itu sebenarnya ada satu filosofi pengen aku sharing, tapi ntar aja lah. Nanti mungkin jadi judul lokal uplifting. Next local uplifting ya, Lokal Kak? uplifting aku lah selanjutnya. Filosofi jari tengah gitu ya. Wah, penasaran nih ya. Oke, terima kasih Kak Haidar sesinya hari ini. Jadi buat apa ya, kembali lagi ke semangat yang muda, dan kita juga bisa lebih mengenali diri kita lebih dalam gitu ya, dan juga menemukan kekuatan kita untuk supaya kita bisa lebih powerful lagi nih kakak-kakak di sini untuk menjalani hidup. Nah, saya juga ingin mengundang kakak-kakak semuanya di sini untuk bisa hadir kembali di Local Uplifting tanggal 18 Mei ya. Nah, supaya kakak-kakak di sini juga tidak ketinggalan nih informasinya, boleh juga untuk mengikuti Instagram kami Points of Indonesia supaya tetap keep update di situ. Jadi sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya di sesi kami berikutnya di tanggal 18 Mei. See you, Bapak. See you semuanya. Kita nggak foto dulu. Kok tiba-tiba langsung see you aja? Oh, boleh. Yuk kita foto bersama dulu lah, men. Oke, mari. Aku langsung dadah. Oke. Yuk Kak Haidar, aku pandu dari sini ya untuk fotonya. Dong. Ayo open mic kakak-kakak semua supaya open video kakak-kakak kan semua. Jadi grogi kan Kak Putri kan, open video. Iya. Oke, yuk kita open video ya. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Oke. Ya, ini baru nih thank you. Thank you Kak semuanya. Haidar. Terima kasih. Sesi dokumentasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Kak Haidar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Haidar. Terima kasih juga. Terima kasih telah menjadi teman saya selama 1,5 jam ini. Terima Thank kasih. you, bro. Thank you, Kak Nanda. Next spill jari tengah dong, Kak. Nextnya. Oke, siap nanti habis ini ya. Terima kasih ya. Thank you. Makasih. Thank you. Kak Semoga Sisil. sehat semuanya. Bye. Haidar. Thank you. Bumar, terima kasih telah Bye-bye. hadir. Terima kasih. Kak Sisil, terima kasih. Kak M, terima kasih. Kamu ini di dalam mobil. Lah iya memang. Terus kamu buka kaca nggak buat sirkulasi udaramu? Enggak, makanya ini panas dari tadi kan gini terus. Ya Tuhan, ya mau dibuka kacanya. Seperti itulah. Terima kasih atas waktunya Kak Putri. Thank you, bantuannya, bro. Kak M, Udah dibelain. Kak M, sudah diingatkan dari dulu. Terima kasih. Wes iki OTW mulai. Enggak, Kak, aku mau nginep di masjid. Tenan? Iya, emang sengaja. Ini kan di parkiran. Parkiran masjid. Terima kasih. Ya wes, enjoy. Oke, thank you. Semuanya. Thank you, Put. Thank you, Ya, Put. thank you. Thank you. Bye.